secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, Saudara Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, Saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas, jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya. Untuk saat ini, mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik, Saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Munir, bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan
Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan, Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK, guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun uh, masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun, seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga satu konsultan eh, pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik. Kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang menjabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es, begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan, dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun
baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenko juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi
harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini
terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAD, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting. Itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Ijen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan.
Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Ijen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Ijen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan.
Rafael Alun Trisambodo atau RAT telah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial, sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Ijen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar, sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Ijen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya.
yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah inspektorat jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar
atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, saudara, sudah tercatat di LHKPN, dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, saudara, dalam pemeriksaan tersebut Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, iya, sini Pak. Gimana Pak? Ya. Bentar, jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Apa? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja Pak? Bisa ditanyakan ke bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael 4 perusahaan selain yang di Minahasa. Yang di mana? Tangga. Banyak korban anak Bapak ternyata Pak. Anak Bapak berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Wajibnya punya pengunduran diri ditolak di mana Pak? Ayo. Wajib punya Bapak apa gimana? Soal Jeep gimana? Ayo. Kamera. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Wait, angkat. Kemudian, saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi, 20 tahun, masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario
untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, Saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, Saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, Saudara. Mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama.
Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat.
sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat.
Baik, saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore rekan Ratu. Kabar Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga satu konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang
dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang menjabat sebagai pejabat di Ditjen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenko agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es, begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenko juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan.
Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah,
adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko. Saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RHT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain, Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan apa? Hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil
hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT setelah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Itjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar, sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Itjen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu.
tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RHT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara,
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-BPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian saudara KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian saudara, dalam pemeriksaan tersebut Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, iya sini Pak. Gimana Pak? Ya. Baru jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Oke. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja Pak? Bisa ditanyakan ke kepada KPK. Pak Rafael 4 perusahaan selain yang di Minahasa. Tangga. Banyak korban anak Bapak ternyata Pak. Anak Bapak semua berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Wajib dia punya siapa? Pengunduran diri ditolak di mana Pak? Ayo. Wajib punya Bapak bagaimana Pak? Perusahaan itu. Soal Jeep gimana? Kamera. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tolong kasihan saya ya.
Saya sudah lelah, saya sudah lelah. Ya, woi, tanda. Kemudian, saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi, 20 tahun, masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, saudara, mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT.
Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Ya, kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting. Itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga
instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting harus disampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kalian, tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas.
Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pres. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik, saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak
Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun, seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga 1 konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang jabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya, selamat bertugas kembali. Baik saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa
laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang adik
4 orang anak selain Mario, ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari
pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan
Ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Irjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Irjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Irjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT setelah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Irjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar, sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun
terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Itjen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, Saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah.
Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, Saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian Saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, Saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian Saudara, dalam pemeriksaan tersebut, Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, iya, sini Pak. Gimana Pak? Ya. Bentar, jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Pak. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Apa? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh
pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja, Pak? Bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael 4 perusahaan selain yang di banyak korban anak bapak ternyata Pak, anak bapak sama berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Wajibnya punya pengunduran diri ditolak di mana Pak? Wajib punya bapak apa gimana? Soal Jeep gimana? Kamera. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Wait, angkat. Kemudian, saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi, 20 tahun, masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, saudara. Mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan
Ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pres. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Irjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Irjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Irjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya.
yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah inspektorat jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting nggak disampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN.
Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore Munir. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK
guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga 1 konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang jabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini
juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat.
sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya?
Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko. Ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Ijen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara.
Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT setelah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara,
Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Ijen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Ijen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu
pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB, bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, saudara, dalam pemeriksaan tersebut, Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan
di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, ya sini Pak. Gimana Pak? Ya. Bar jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Oke. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa ya Pak? Bisa ditanyakan ke bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael empat perusahaan selain yang di mana? Tangga. Banyak korban anak Bapak ternyata Pak. Anak Bapak berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Pengunduran diri ditolak di mana Pak? Ayo. Punya Bapak bagaimana Pak? Soal Jeep gimana? Ayo. Kamera. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tadi. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Woi, tangga. Kemudian, saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi 20 tahun masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan
Proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, saudara. Mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut.
terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan.
Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, Saudara Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, Saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas, jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya. Untuk saat ini, mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik, Saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan, Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK, guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun, seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga satu konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang menjabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan.
dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenko juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023.
Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan.
Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAD, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Ijen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan.
Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain, Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan apa? Hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Ijen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Ijen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan.
Rafael Alun Trisambodo atau RAT telah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial, sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Ijen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar, sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Ijen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya.
yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah inspektorat jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kalian, tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar
atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, saudara, sudah tercatat di LHKPN, dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, saudara, dalam pemeriksaan tersebut Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, iya, sini Pak. Gimana Pak? Ya. Bar jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Apa? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja Pak? Bisa ditanyakan ke bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael 4 perusahaan selain yang di mana? Tangga. Banyak korban anak Bapak ternyata Pak. Anak Bapak berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Wajibnya punya siapa? Pengunduran diri ditolak di mana Pak? Wajib punya Bapak apa gimana? Soal Jeep gimana? Ayo. Kamera. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Wait, angkat. Kemudian, saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi, 20 tahun, masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario
untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, Saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, Saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, Saudara. Mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama.
Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Ya, kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting nggak disampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat.
sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat.
Baik, saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore rekan Ratu. Kabar Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomina begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga 1 konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang
dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang menjabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenko agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es, begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenko juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan.
Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan.
Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RHT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun
hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT setelah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Itjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Itjen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu.
berisiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian saudara KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian saudara, dalam pemeriksaan tersebut Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ya, sini Pak. Gimana Pak? Ya. Baru jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Oke. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa ya Pak? Bisa ditanyakan ke bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael punya 4 perusahaan selain yang di Minahasa. Yang di mana? Tangga. Banyak korban anak bapak ternyata Pak. Anak bapak semua berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Wajib dia punya siapa? Pengunduran diri ditolak di mana Pak? Ayo. Wajib punya bapak bagaimana Pak? Perusahaan itu. Soal Jeep gimana? Ayo. Kamera. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tadi. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Wait, tangga.
Kemudian, saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi, 20 tahun, masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, saudara, mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Irjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan
atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa
kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kalian, tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko. Ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen
dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik, saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Munir, bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan, Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga 1 konsultan
pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang jabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya, selamat bertugas kembali. Baik saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian
dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok.
Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal
ini penting. Itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan bagian berikutnya
saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT setelah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Itjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar, sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara,
Itjen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya.
Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, Saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, Saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, Saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, Saudara, dalam pemeriksaan tersebut, Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, ya, sini Pak. Gimana Pak? Ya. Mari jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Pak. Tunggu dulu Pak, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Apa? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf
kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja, Pak? Bisa ditanyakan ke kepada KPK. Pak Rafael 4 perusahaan selain yang di Gimana? banyak korban anak bapak ternyata Pak. Anak bapak berantem dari dulu, Pak. Iya, Pak. Wajib punya siapa? Kenapa pengunduran diri ditolak gimana, Pak? Ayo. Wajib punya bapak apa gimana? Perusahaan itu. Soal Jeep gimana? Ayo. Kamera. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tadi. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Wait, angkat. Kemudian, saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi, 20 tahun, masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, saudara. Mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya.
Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Irjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Irjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Irjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita
konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah inspektorat jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting harus disampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, saudara,
Kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore Munir. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya
yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga 1 konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang jabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya, selamat bertugas kembali. Baik saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Dijen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan.
Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN.
Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat
yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pres. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Ijen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari
aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Irjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Irjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Irjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT setelah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Irjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut.
Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar, sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Itjen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RHT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah,
Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB, bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, saudara, dalam pemeriksaan tersebut, Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf
kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ya, sini Pak. Gimana Pak? Ya. Mari jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja Pak? Bisa ditanyakan ke bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael punya 4 perusahaan selain yang di Murah. Yang di mana? Tangga. Banyak korban anak Bapak ternyata Pak. Anak Bapak berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Pengunduran diri ditolak di mana Pak? Ayo. Jip nggak apa-apa bagaimana Pak? Perusahaan itu. Soal Jeep gimana? Ayo. Kamera. Ayo. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tadi. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Wait, angkat. Kemudian saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini Mario Dandi 20 tahun masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening
milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, saudara. Mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan kalian
beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kalian tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, Saudara Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, Saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik, Saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat
pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan, kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga 1 konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang menjabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es, begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
Baik, saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan.
Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian
tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan apa? Hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko. Saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Ijen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun, Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain, Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan apa? Hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Ijen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Ijen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT telah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya.
Secara substansial, sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Ijen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar, sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Ijen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada
yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah inspektorat jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kalian, tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di 2 perusahaan tersebut, saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan,
2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, saudara, dalam pemeriksaan tersebut Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, iya, sini Pak. Gimana Pak? Ya. Mari jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Oke. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Apa? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja Pak? Bisa ditanyakan ke bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael 4 perusahaan selain yang di Minahasa. Tangga. Banyak korban anak Bapak ternyata Pak. Anak Bapak berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Wajibnya punya Kenapa pengunduran diri ditolak di mana Pak? Ayo. Wajib punya Bapak apa gimana? Perusahaan itu. Soal Jeep gimana? Ayo. Kamera. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tadi. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Wait, tangga. Kemudian, saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi 20 tahun masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya.
Kemudian, Saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, Saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, Saudara, mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan.
Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun.
Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik, saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah
dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga satu konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang jabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini,
yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan, dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan
bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama.
Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko. Saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian, tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Ijen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak.
Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat. Yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Ijen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Ijen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama.
Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT setelah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Ijen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Ijen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa
sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga.
bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, Saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Mahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, Saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, Saudara, dalam pemeriksaan tersebut, Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, ya sini Pak. Gimana Pak? Ya. Mari jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Oke. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja Pak? Bisa ditanyakan ke bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael punya 4 perusahaan selain yang di Minahasa. Yang di mana? Tangga. Banyak korban anak Bapak ternyata Pak. Anak Bapak semua berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Wajibnya punya Nah, pengunduran diri ditolak di mana Pak? Ayo. Wajib punya Bapak bagaimana Pak? Perusahaan itu. Soal Jeep gimana? Ayo. Kamera. Ayo. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tadi. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Wait, tangga. Kemudian, Saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi 20 tahun masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut.
Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, Saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, Saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, Saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, Saudara, mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah
Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Ya, kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu.
Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada
pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik, saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan, Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomina begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga 1 konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir?
Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenko sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang menjabat sebagai pejabat di Ditjen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenko agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es, begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan, dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenko juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial,
baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen
itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit
unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain, Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan apa? Hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Itjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami
kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT setelah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Itjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Itjen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu,
Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael.
tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, Saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, Saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, Saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, Saudara, dalam pemeriksaan tersebut, Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, ya, sini Pak. Gimana Pak? Ya. Bar jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Oke. Kan dorong-dorongan kan? Ayo. Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Apa? Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja Pak? Bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael 4 perusahaan selain yang di Minahasa. Yang di mana? Tangga.
banyak korban anak bapak ternyata Pak. Anak bapak semua berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Pak Jip punya siapa? Pak Jip punya Pengunduran diri dari Covid gimana Pak? Ayo. Jip punya bapak apa gimana? Soal Jeep gimana? Ayo. Kamera. Ayo. Saya sudah sampai. Udah kan lah. Udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Tadi. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Wait, angkat. Kemudian saudara terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini Mario Dandi 20 tahun masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, saudara, mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen
dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Irjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Irjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Irjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah,
Dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kalian, tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan
ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pres. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik, saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Munir bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut, dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan. Kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas, dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan
ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga 1 konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang jabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya, selamat bertugas kembali. Baik saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Dijen Pajak. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT.
Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael
dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Diaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Diaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko. Saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya.
untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Ijen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat. Yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat
karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas, jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pres. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Irjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Irjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Irjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT telah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT. Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Irjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat.
Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Itjen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RHT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media.
Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di dua perusahaan tersebut, saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, saudara, dalam pemeriksaan tersebut, Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Ah, ya, sini Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Ya. Mari jalan. Ya. Ya, tunggu dulu Pak. Tunggu dulu Pak, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Apa?
Jadi saya telah memenuhi untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU, dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Pak, tadi diklarifikasi apa aja, Pak? Bisa ditanyakan ke bisa ditanyakan kepada KPK. Pak Rafael empat perusahaan selain yang di banyak korban anak bapak ternyata Pak, anak bapak berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Wajib punya siapa? Kenapa pengunduran diri ditolak di mana, Pak? Wajib punya bapak bagaimana? Soal Jeep gimana? Kamera ya. Saya sudah sampai. Udah kan lah, udah. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo tadi. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Ya. Tangga. Kemudian, saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Mario Dandi Satrio. Hingga saat ini, Mario Dandi, 20 tahun, masih diperiksa terkait kasus penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun. Mario Dandi disebut masih belum mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, buntut ulahnya di kasus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, pada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagai informasi, saudara, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN sebesar 56 miliar rupiah yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK juga menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Dolfi belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan, dan ia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui bersalah karena ulahnya yang telah menganiaya David. Ia pun juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah melakukan klarifikasi LHKPN 56 miliar rupiah yang dianggap tidak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah mengenai dugaan suap dan gratifikasi. Kemudian, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Ia juga mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri. Dan terbaru, saudara, kemarin juga sebanyak kurang lebih 40 rekening milik Rafael Alun telah diblokir dengan total terdapat miliaran rupiah, saudara. Mutasi rekening dari 40 rekening yang diblokir oleh PPATK. Kemudian terbaru hari ini juga Kementerian Keuangan melalui konferensi persnya siang tadi, Rafael Alun telah dinyatakan dipecat dari ASN Ditjen Pajak Kemenko.
adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada
hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan, ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kalian, tentu rekan-rekan. Saudara Rafael Alun telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Ia dipecat setelah sebelumnya surat pengunduran diri dari ASN ditolak oleh Kemenkeu. Diketahui harta tak wajar Rafael Alun tercium setelah sang anak Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan dan gaya hidup mewahnya diumbar ke media sosial. Ada tim yang kemudian ditugaskan untuk mengungkap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Selain itu juga adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas serta keteladanan dalam sikap, perbuatan ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Pasca dipecat dari ASN, Rafael Alun kini dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saudara, karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun,
Status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya, Saudara, Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkeu. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun terbaru, Saudara, kabarnya Rafael Alun telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas, jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya. Untuk saat ini, mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Baik, Saudara, terkait dengan pemecatan Rafael Alun Trisambodo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore, Munir. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Munir, bisa disampaikan terkait dengan pemecatan dari Rafael Alun Trisambodo dan juga konferensi pers terbaru yang baru saja dilakukan juga oleh Kemenkeu. Silakan, Munir. Baik, rekan Ratu dan Tribuners dimanapun berada, hari ini Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait dengan penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Untuk kasus dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dinyatakan dipecat dari jabatan ataupun dari ASN Kementerian Keuangan per hari ini, di mana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan Rafael untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat terkait, dan kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun, dan juga ada pelanggaran perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut. Dan saat ini pihak dari Kementerian Keuangan masih terus mendalami bagaimana rekening ataupun uang-uang yang diterima oleh Rafael Alun semasa menjabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Begitu kan, Ratu? Baik, kemudian terkait dengan kemarin kabarnya juga KPK ini telah memblokir begitu ya 40 rekening milik Rafael Alun dan jumlahnya diketahui hampir 500 miliar rupiah. Ini seperti apa? Baik, pihak dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masih terus mendalami temuan dari 40 rekening yang berisi uang miliaran rupiah tersebut,
dan rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pihak-pihak terkait seperti PPATK guna memastikan uang tersebut aliran dana dari mana dan siapa yang memberikan, kemudian juga Rafael Alun masih terus akan didalami keterangannya oleh pihak-pihak terkait. Itu rekan Ratu. Kemudian Munir, ini terkait dengan banyaknya pejabat pajak begitu ya, yang setelah Rafael Alun ini terungkap begitu, kemudian ada kabar juga yang menyebut PPATK ini mengendus masih ada beberapa orang juga yang terkait dengan kasus Rafael Alun ini. Ini seperti apa tanggapan dari Kemenkeu? Kemenkeu sendiri juga akan mendalami sekira puluhan orang yang memiliki kekayaan yang di luar batas dan rencananya mereka akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan apakah memang harta kekayaan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait atau belumnya. Begitu rekan Ratu. Baik, kemarin juga ada kabar terkait ada salah satu nomine begitu yang kemudian melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kasus Rafael Alun. Ini apakah sudah ada kabar lanjutan, Munir? Baik, untuk orang yang melarikan diri tadi tidak disinggung oleh pihak Kementerian Keuangan, namun pihak Kementerian Keuangan akan terus berusaha mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam Rafael Alun. Seperti ada 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael Alun dan juga 1 konsultan pajak yang diduga terlibat dalam permainan Rafael Alun di perpajakan. Itu rekan Ratu. Baik, ada puluhan perusahaan begitu ya yang diduga turut terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Kemudian nantinya jika ternyata ada tindak pidana lain begitu dalam kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu, Munir? Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya proses hukum terhadap Rafael Alun jika memang ditemukan tindak pidana terhadap ayah dari Mario Dandi tersebut. Baik, kemudian apakah tadi juga Kemenkeu sempat menyinggung terkait dengan kasus yang menimpa anak dari Rafael Alun sendiri, Munir, dalam konferensi pers tadi? Untuk kasus dari Mario Dandi sendiri, pihak Kementerian Keuangan tidak menyinggung karena memang yang dibahas hari ini adalah terkait penanganan ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun mengenai perpajakan yang selama ini yang menjabat sebagai pejabat di Dijen Pajak gitu. Baik, apakah tadi juga sempat disampaikan langkah-langkah apa yang nantinya akan ditempuh oleh Kemenkeu agar hal serupa atau kasus-kasus sejenis dengan Rafael Alun ini tidak terjadi lagi? Karena ini bisa dibilang sebagai fenomena gunung es, begitu ya, Munir? Ya, tadi Kementerian Keuangan sudah membeberkan beberapa teknis untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Rafael Alun ini, yaitu setiap pegawai ataupun ASN yang ada di Kementerian Keuangan diminta untuk terus mengupdate harta kekayaannya melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Dan mereka harus terus memberikan informasi dan melaporkan apapun baik itu benda ataupun bangunan yang bergerak atau yang tidak bergerak harus dilaporkan kepada LHKPN. Baik, terima kasih Munir atas informasinya hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu juga bisa dilakukan dengan baik sehingga kasus seperti Rafael Alun ini tidak terjadi lagi nanti di kemudian hari. Terima kasih Munir atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Mutasi di 40 rekening tersebut terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 dan ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara atau ASN saat di Ditjen Pajak.
Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan memiliki harta 56 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan temuan PPATK ini juga termasuk dengan laporan dalam LHKPN, ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Untuk itu, kini sedang dalam proses penyelidikan. Kemudian, jika nantinya dalam proses penyelidikan ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, maka akan ada mekanisme tersendiri dan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Dan bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Ijen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan. Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu 8 Maret 2023. Ditjen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawanuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikan. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Hasilnya, ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan.
Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Sebab Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Hal ini pun ditunjukkan kepada gaya hidup Rafael Alun dan keluarganya yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN. Oleh karena itu, dari hasil audit investigasi, Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan terhadap Rafael Alun. Bahkan, rekomendasi pemecatan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK disebut telah memblokir rekening milik keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun rekening keluarga Rafael diblokir lantaran PPATK mengendus adanya dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh PNS golongan 3 tersebut. PPATK menyebut telah memblokir rekening yang berkaitan dengan keluarga Rafael dan totalnya lebih dari 40 rekening dan diduga aliran dana tidak wajar mencapai 500 miliar rupiah. Diketahui yang lebih dikenal saat ini keluarga Rafael ialah putranya yang terlibat dalam penganiayaan bernama Mario Dandi Satrio. Namun ternyata Rafael memiliki 4 orang anak selain Mario. Ia juga memiliki seorang anak pria lain bernama Christopher Jiaksa Dharma. Usut saudara pria yang kerap disapa sebagai Masto ini ternyata sosok pria yang memang kerap wirawiri di media sosial TikTok. Tenarnya Christopher Jiaksa Dharma ini juga lantaran memiliki istri seorang seleb TikTok bernama Vanessa Veronica. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Adalah
apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, ayo persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAD, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari pegawai pajak. Bahkan ia dicap melakukan pelanggaran berat. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi memastikan meskipun tidak menjadi ASN lagi, Rafael tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pasalnya konsekuensi pemecatan adalah tidak diberikannya uang pensiun. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal atau Ijen Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget, ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak atau WP yang tidak patuh. Padahal ia sendiri adalah seorang petugas pajak. Menurut Awan, hasil investigasi kepada Rafael termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Diketahui karir Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menyampaikan Rafael Alun Trisambodo secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun dari jabatannya pada Jumat 24 Februari. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo.
Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II telah dicopot pada Februari lalu. Namun saat itu status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelahnya Rafael Alun sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN, tetapi surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh Kemenkeu dan saat ini surat pengunduran diri itu sudah diterima atau dengan kata lain, Rafael Alun saat ini juga telah dipecat dari aparatur sipil negara DJP. Adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan apa? Hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas. Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Itjen dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Rafael Alun Trisambodo atau RAT setelah resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo buka suara soal status resmi Rafael Alun yang sudah diajukan pemecatannya. Secara substansial sudah ada pengajuan dari Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi dan juga persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, Saudara Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengonfirmasi terkait pemecatan RAT.
Tak hanya itu, saat ini Irjen Kemenkeu juga sedang memproses 69 pegawai Kemenkeu yang terindikasi memiliki harta tidak wajar. Kemudian, Saudara, Kementerian Keuangan hari ini pada Rabu 8 Maret 2023 juga telah menggelar konferensi pers dan Kementerian Keuangan telah resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Ijen Kementerian Keuangan telah melakukan audit investigasi harta kekayaan terhadap ayah Mario Dandi Satrio tersebut. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan hasil pemeriksaan tim eksaminasi harta kekayaan menemukan beberapa harta yang belum ada bukti otentik kepemilikannya. Menurutnya, tim kedua bekerja menelusuri harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan, dan hasilnya ada usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan sebagai harta kekayaan Rafael Alun. Kemudian Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan uang tunai serta bangunan ke LHKPN ataupun ke Kementerian Keuangan. Awan menerangkan tim ketiga juga menemukan adanya bukti bahwa Rafael Alun tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perbuatan, ataupun ucapan kepada masyarakat. Hal ini karena Rafael Alun tidak melaporkan LHKPN secara benar, sehingga menimbulkan citra buruk bagi institusinya. Selain itu, Saudara, Rafael Alun setelah resmi dipecat sebagai ASN Kemenkeu, juga dikabarkan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal ini karena Rafael Alun terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Hal ini menjadi konsekuensi dari pemecatan, sehingga Rafael Alun tidak akan diberikan uang pensiun. Di sisi lain, Saudara, Ijen Kemenkeu mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait investigasi terhadap ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satu temuan yang cukup membuat kaget adalah ternyata Rafael Alun merupakan wajib pajak yang tidak patuh, padahal dirinya sendiri adalah petugas pajak. Selain itu, Rafael juga termasuk dalam kategori fraud karena tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta perilaku sebagai abdi negara, baik dalam menjalankan tugas maupun tidak. Seperti diketahui Saudara, hari ini Kemenkeu telah resmi mengumumkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Kalian tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1.
kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan kalian tentu rekan-rekan media. Rafael Alun, saudara, hari ini telah diumumkan resmi dipecat dari aparatur sipil negara Kemenkeu. Sebelumnya, Rafael Alun telah diperiksa KPK untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Latumahina. Rafael Alun disebut memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni senilai 56 miliar rupiah. Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, berikut adalah beberapa hasilnya. Yang pertama, Rafael Alun dikabarkan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Rafael tiba di gedung KPK sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sempat menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Harta Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan adalah mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael. Padahal Mario Dandi sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut di media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata mobil Rubicon tersebut bukan milik Rafael. Tim KPK melacak identitas pemilik Rubicon tersebut hingga berujung ke gang sempit di daerah Mampang. Namun, KPK meragukan kepemilikan mobil Rubicon tersebut, lantaran tidak mungkin mobil Rubicon tersebut dimiliki oleh orang yang tinggal di Gang Senggol. Kemudian, saudara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan Rubicon itu ber-STNK dan ber-PPKB, bukan atas nama Rafael Alun. Terakhir, Rafael Alun menyatakan mobil itu sudah atas nama kakaknya. Kemudian temuan selanjutnya yakni hal lain yang ditelusuri oleh KPK adalah saham perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan kepemilikan saham ini tercantum dalam LHKPN yang bersangkutan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Pahala juga menyebut isi LHKPN bisa diakses oleh publik hanya sampai jumlah surat berharga, bukan detail nama perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pejabat. Kemudian, saudara, KPK juga menemukan harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo yang tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satu rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65.000 meter persegi atau 6,5 hektar atas nama istri Rafael Alun. Pahala mengatakan data kepemilikan saham di 2 perusahaan tersebut, saudara, sudah tercatat di LHKPN. Dan ia juga dikabarkan memiliki saham di 6 perusahaan. 2 perusahaan diantaranya tercatat sebagai kepemilikan rumah di Minahasa Utara seluas 6,5 hektar tersebut. Pahala menjelaskan kepemilikan rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Alasannya karena yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham saja. Kemudian, saudara,
dalam pemeriksaan tersebut Rafael Alun berlangsung selama 8,5 jam dan membuat Rafael Alun merasa kelelahan. Rafael Alun mulai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan baru meninggalkan ruang pemeriksaan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat pemeriksaan kemarin, Rafael Alun juga menyampaikan permohonan maaf kepada PBNU dan GP Ansor. Ia juga turut mendoakan kesembuhan David atau korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi Satrio. Sini Pak. Sini Pak Rafael. Iya, sini Pak. Gimana Pak? Ya. Bentar, jalan. Iya. Iya, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang, ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Oke. Kan dorong-dorongan kan? Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Apa? Jadi